Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan subtopik pertama kita di bab larutan asam basa, yaitu mengenai konsep teori asam basa. Ada yang bisa menyebutkan ada berapa teori mengenai asam basa? Ayo, ada yang tahu? Ya, silakan Ahmad. Ada tiga. Ya, bisa disebutkan apa saja? Arrhenius, ya, Rossellori, lalu yang ketiga? Lewis. Ya, terima kasih Ahmad atas jawabannya. Baik, seperti yang Ahmad katakan, itulah ketiga teori yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, langsung saja. Kita langsung ke teori yang pertama, yaitu teori asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu zat yang jika dimasukkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen. Dengan kata lain, ion H+ bertindak sebagai pembawa sifat asamnya. Sedangkan basa menurut Arrhenius adalah suatu zat yang jika dimasukkan ke dalam air, ia akan menghasilkan ion OH- atau ion hidrosida. Dengan kata lain, OH- adalah sifat pembawa kebasaan suatu senyawanya. Nah, dari pernyataan Arrhenius tersebut, kita dapat menuliskan persamaan reaksi asam basanya sebagai berikut. Jika HAX adalah asam, maka reaksi ionisasinya yaitu AH+ ditambah X pangkat amin, di mana A adalah valensi asam atau ion H+-nya. Kita langsung masuk ke contohnya. Misal ada senyawa HCl, kita masukkan ke dalam air, ia akan mengalami reaksi ionisasi seperti berikut. HCl menjadi H+ ditambah Cl-. Lalu senyawa contoh yang kedua, yaitu ada H2S. Kita reaksi ionisasinya menjadi 2H+ ditambah S pangkat 2-. Seperti itu. Lalu basa. Jika LOHB adalah basa, maka reaksi ionisasinya menjadi LOHB menjadi L pangkat B+ ditambah BOH-. Nah, kita langsung masuk ke contoh reaksinya. Misal ada NaOH. Ia akan menjadi Na+ ditambah OH-. Lalu ada MgOH 2 kali. Dia akan menjadi Mg2+ ditambah 2OH-. Seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke teori selanjutnya, adakah yang bisa menyebutkan contoh-contoh reaksi ionisasi asam dan basa menurut Arrhenius yang lain? Ayo, siapa? Ya, silakan Ahmad. Yang asam atau yang basa nih? Asam. Oke, silakan. Yang asam apa aja misalnya contoh yang lainnya? Tadi kan udah HCl sama H2S. Coba berikan contoh yang lain. H2SO4. Ya, benar. H2SO4 bisa. Lalu ada lagi yang lain? Ya, silakan Rizky. HBr. Ya, HBr bisa. Dia akan menjadi H+ ditambah Br-. Ya. Oke, lalu yang basa nih, contoh yang basa coba. Ada yang bisa memberikan contoh senyawa reaksi ionisasi basa apa saja selain NaOH dan MgOH 2 kali? Ayo silakan. Oh, Ahmad lagi. Oke, boleh. Silakan Ahmad. Apa Ahmad? KOH. Oke, benar ya. Dia akan mengalami rasionalisasi menjadi K+ ditambah OH-. Oke, lalu ada ya lagi? Oke, cukup ya. Oke, cukup. Kalau gitu kita langsung masuk ke teori selanjutnya, yaitu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, teori asam basa menurut Arrhenius tidak dapat menjelaskan sifat asam basa yang jika di dalamnya tidak mengandung air. Nah, dari kelemahan inilah teori asam basa Bronsted-Lowry muncul, di mana teori asam basa Bronsted-Lowry mengatakan bahwa suatu asam adalah yang dapat memberikan atau donor proton, sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry adalah yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Lebih dapat dipahami, kita langsung saja masuk ke contohnya. Misal ada persamaan reaksi seperti berikut. HCl ditambah H2O menjadi H3O+ ditambah Cl-. Di mana dari persamaan reaksi tersebut kita dapat melihat bahwa adanya peristiwa transfer proton dari HCl ke H2O.
Sehingga kita dapat menentukan bahwa HCl adalah sebagai asam bromelauri karena dia memberikan protonnya kepada H2O dan H2O karena menerima, maka H2O bersifat sebagai basa bromelauri. Lalu Cl- bertindak sebagai basa konjugasi dari HCl dan H3O+ bertindak sebagai asam konjugasi dari H2O. Seperti itu. Dari pernyataan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa asam dan basa konjugasi atau basa dan asam konjugasi merupakan pasangan asam basa konjugasi menurut teori asam basa Bronsted-Lowry. Sehingga dari persamaan relasi tadi kita dapat membuat garis hubung antara asam basa konjugasi. Selanjutnya kita akan masuk ke teori yang terakhir atau teori yang ketiga, yaitu teori asam basa menurut Lewis. Teori asam basa Lewis lebih luas dibandingkan dengan kedua teori sebelumnya, karena pada teori ini lebih menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatannya. Lalu, menurut Lewis, asam adalah aseptor pasangan elektron dan basa merupakan donor pasangan elektron. Kita langsung masuk ke contohnya. Misal ada reaksi antara BF3 dan NH3. Dari reaksi ini kita dapat melihat bahwa NH3 bertindak sebagai basa Lewis dan BF3 bertindak sebagai asam Lewis. Mengapa bisa demikian? Ada yang bisa menyebutkan alasannya? Ya, Ahmad? Ya, betul ya sekali Ahmad, apa yang dikatakan Ahmad. Karena NH3 dia memiliki satu pasang elektron bebas. Kemudian dia memberikan satu pasang elektron bebas tersebut kepada BF3. Kepada B ya, sebenarnya lebih kepada unsur B yang belum oktet, belum mendapatkan elektron valensi berjumlah 8. Kalau kita lihat baik-baik, BF3 itu B-nya masih punya 6 elektron saja. Jadi alias dia butuh 2 elektron lagi untuk oktet ya, untuk stabil. Nah, agar dia stabil, dia dapat menerima pasangan elektron dari si NH3. Sehingga benar apa yang dikatakan Ahmad tadi, bahwa NH3 bertindak sebagai basa Lewis karena dia memberikan pasangan elektronnya kepada BF3. Sehingga BF3 bertindak sebagai asam Lewis karena dia menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Seperti itu. Ya, kita dapat mengulas lagi dari awal, di mana Arrhenius yaitu asam jika dia menghasilkan ion OH-. Salah. Yang benar asam kalau dia menghasilkan ion H+ jika dilarutkan dalam air. Dan basa jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Itu Arrhenius. Lalu kalau Bronsted-Lowry, yaitu asam jika dia dapat mendonorkan proton atau H+, dan basa Bronsted-Lowry yaitu yang dapat menerima atau aseptor proton atau H+-nya. Lalu kalau Lewis, asam itu yaitu adalah sebagai aseptor pasangan elektron, dan basa Lewis yaitu donor atau memberikan pasangan elektron. Baik, sepertinya teman-teman kelas 1143 telah memahami mengenai teori konsep asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan juga Lewis. Nah, agar lebih mudah dipahami lagi, silakan dikerjakan soal latihan yang ada di LKPD yang telah Bapak berikan di awal pelajaran tadi. Tolong dikerjakan soal latihannya baik-baik ya, dan diingat lagi tuh teori dan konsep teori dari ketiga teori asam basa tadi. Oke, silakan dikerjakan soal latihannya hingga pekan depan. Baik, karena waktu pelajarannya sudah selesai, maka kita cukupkan pelajarannya pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.